Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Maka dengan itu beliau mengatakan walaisal muradu qawluhu bil lisani ma'a jahli bi ma'naha, dan bukan maksudnya dari perkataan dengan lisan, bukan ucapan la ilaha illallah dengan lisan saja bersamaan dengan bodoh dengan makna yang ada, mana yang ada. Maka beliau menyebutkan fa innal munafiqina yaquluna wa hum tahtal kuffar. Maka beliau memisalkan, dan orang munafik juga mengucapkannya, bahkan dia dapat azab yang lebih parah daripada kufar. Dapat azab yang lebih parah dari orang kufar. Jadi mujarrad talaffuz la ilaha illallah, mujarrad kita ngomong la ilaha illallah saja itu tidak manfaat kalau kita nggak melaksanakan muqtadanya tadi, konsekuensinya ataupun madlul apa yang ditunjukkan dari la ilaha illallah, maka nggak akan bermanfaat. Bahkan di sini beliau menyatakan bahkan orang munafik yang sudah mengucap, mungkin mereka juga maknanya, tapi nggak di amal-amal yang mereka lakukan. Tapi apa? Tahtal kufar, bahkan lebih parah daripada orang kafir. Apa? Kenapa? Karena apa? Fid-darkil asfali minan nar. Karena orang munafik di bawah dari api neraka. Kalau bahasa kita mungkin keraknya neraka. Di bawahnya mereka. Jadi kalau neraka itu ke bawah, kalau surga itu ke atas. Maka darajat, ya kan? Tingkatan ke atas. Tapi kalau neraka itu ke bawah, makin dalam makin parah. Dan ini apa? Di keraknya, insyaallah. Bukan seperti nasi liwet, keraknya itu yang paling enak, itu bukan. Bukan ya. Ini beda. Oh, enggak enak banget ini. Masuk neraka saja itu dicelupin. Rasul pernah ngabarin celupan, satu kali celupan, orang yang paling bahagia di dunia baru dicelupin, dia angkat, kemudian ditanya, gimana? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Maka jawabannya apa? Tidak pernah. Sedangkan dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Nah ini bukan sekedar neraka masuk keluar, bukan, masuk paling bawah, paling dalam. Orang-orang munafikun yang dimana mereka berkata la ilaha illallah di hadapan Rasul, dan bahkan apa, mereka ikut sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka ada yang ikut jihad, walaupun ada di antara mereka kabur dari jihad mencari alasan supaya pulang. Tapi ada di antara mereka ikut sampai pulang. Rasulullah SAW ikut. Tapi apa? Semua amalan itu tidak bermanfaat. Karena apa? La ilaha illallahnya, Islamnya bermasalah. Kalau kita lihat kurang mulia apa mereka? Mereka hidup di zaman Rasul, bertemu dengan Rasul, mendapatkan turunnya wahyu, tahu bagaimana wahyu ini turun. Kurang mulia apa mereka sebetulnya? Tapi karena mereka menghilangkan fitrah yang Allah telah berikan, maka Allah gak akan memberikan petunjuk. Walaupun petunjuk di depan mata, walaupun petunjuk selalu didengar langsung dari lisannya manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gak bermanfaat.
ketika dia sudah merubah fitrahnya mereka sendiri. Orang munafik merubah fitrah mereka. Mereka masuk Islam hanya sebatas pura-pura karena mereka ketakutan dengan Nabi Muhammad SAW misalkan, atau dengan kekuatan kaum muslimin yang ada. Maka nggak bermanfaat sedikit pun, nggak bermanfaat sedikit pun. Maka bahkan sampai persaksiannya mereka orang munafikin itu nggak diperlukan. Maka kita tahu kan surat Al-Munafiqun ayat pertama berkaitan dengan masalah persaksian mereka. Berkaitan dengan persaksian mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang seorang munafik kepada engkau dan berkata kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, mereka bersaksi, datang ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, engkau rasul kami. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Tapi apa? Kemudian setelah ngomong tahu, enggak perlu cukup. Bahkan ditutup, dibantah apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dia ngomong orang munafikin la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Ngomong la Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, tapi Rasul Allah Subhanahu wa taala apa menyebutkan Allah bersaksi. Sampai Allah bersaksi. Enggak lagi Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu dusta, mereka itu pembohong. Allah bersaksi. Permasalahan lebih berat. Fulan melakukan A. Kemudian dengan perkataan orang, saya bersaksi bahwa fulan melakukan A. Mana yang lebih berat? Yang kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yashhadu. Allah mempersaksikan apa? Bahwa orang munafikin dusta. Maksudnya apa tadi? La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang disebutkan mereka di hadapan Rasul itu hanyalah dusta belakang di antara mereka. Ya kan? Maka ketika mereka bertemu dengan orang-orang semisal mereka, orang-orang munafik atau orang kafir, apa mereka berkata? Nahnu mustahzi'un. Sama apa lagi? Ya. Orang munafik cuma hanya lisannya mereka manis, tapi mereka sama sekali tidak mempraktekkan, tidak mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, innahum innama yatafahhamuna bil Islam idza ja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amma fi batinil amri falaysa kadzalik. Maka di sini ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala berkaitan dengan orang munafik. Soal ini disebutkan lagi bahwa orang munafik berkaitan dengan ilmu. Mereka ini apa? Yatafahhamu. Mereka ini pura-pura paham. Berarti bodoh deh, pura-pura paham. Dengan apa? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan Islam. Pura-pura paham. Kenapa Ibnu Katsir menyebutkan pura-pura paham? Karena Allah sebutkan apa? Wallahu ya'lamu. Ada berkaitan dengan ilmu. Allah SWT mengetahui. Jadi ucapan mereka nasyhadu innaka la rasulullah, ini sebuah ucapan yang mereka pun asalnya enggak tahu maknanya, enggak tahu konsekuensinya, mereka enggak ngerti. Ketika sudah mengatakan Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dia enggak tahu bahwa Rasul harus diikuti. Mereka tuh enggak paham, maksudnya enggak paham, mereka enggak mau memahami bahwa Rasul wajib ditaati.
Makanya mereka itu mengingkari, bahkan Rasul jauh mereka katai Rasul. Makanya di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan mereka itu ketika Rasul SAW datang, Islam datang, maka apa? Mereka itu sok-sok tahu berkaitan dengan Islam. Fa amma fil batinil amr, sedangkan di dalam dirinya, maka apa? Laisa falaisu kadzalik. Dan sebetulnya mereka enggak tahu, nol. Pura-pura di hadapan Rasul, pura-pura di hadapan orang beriman mengetahui tentang ilmu tauhid, mengetahui tentang akidah, tapi pada dasarnya sebenarnya nol, dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti, dia enggak paham, dia enggak tahu. Tapi seolah-olah dia berkata dan akhirnya merusak kaum muslimin. Makanya apa? Bal ala diddi min dzalik, dan bahkan lebih parah daripada hal itu. Bukan sekadar nggak tahu, bahkan dia nanti akan ngeyel dengan apa yang dia sudah yakini sebelumnya. Orang munafik kan demikian. Kita ngomong bagaimanapun nggak bakal dengerin, nggak bakal dengerin. Mau bagaimanapun indahnya ungkapan kita nggak akan dengerin. Kalau sudah nifak masuk ke dalam dirinya, udah nggak bakal dengerin. Ya Rasul coba, kurang apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan? Tapi tetap apa? Abdullah bin Ubay bin Salul tetap munafik dan bahkan pemimpinnya. Dan apa pemimpin? Makanya sampai Allah tekankan dengan ucapan Allah bersaksi. Pokoknya orang-orang munafik adalah orang yang dusta. Maka yang pertama kali syarat la ilaha illallah adalah ilmu bi maknaha, mengetahui makna la ilaha illallah. Maka tadi kita sebutkan dengan berinci bagaimana dengan makna la ilaha ini Allah dengan benar, dengan besar. Maka ada perkataan yang bagus dari Imam Tabari. Apa? Annal munafiqina qalu bi alsinatihim dzalika, orang munafik itu mengucapkan dengan lisan mereka seperti yang diucapkan oleh kaum muslimin. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibuna fi ikhbarihim an anfusihim. Maka Imam Tabari mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, sungguhnya orang munafik ini benar-benar dusta dari kabar yang disampaikan tentang dirinya. Tentang dirinya, bahwa dirinya beriman, dirinya Islam, dirinya tauhid, dirinya berakidah dengan baik, akidah yang sahih. Maka Allah bersaksi bahwa itu ucapan bohong, dusta dari mereka. Annaha tashhadu innaka la rasulullah wa dzalika annaha la ta'taqid dzalika wa la tu'min bihi. Maka mereka berkata tadi kan bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka Imam Tabari menyebutkan, sungguhnya mereka ini orang-orang munafikin tidak meyakini itu. Maka enggak mungkin kan orang yang wajib ditaati dengan benar dikatain, diumpat, kemudian bahkan diajak orang-orang musuh Rasul untuk menjatuhkan Rasul, kan enggak mungkin. Kalau dia benar-benar meyakinkan bahwa Rasulullah SAW utusan Allah, kan nggak mungkin melakukan hal tersebut. Dan juga mereka tidak beriman bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Ini anak Masya Allah teringat dengan kisah Tartar, ya Allah. Ini dari khalifah ataupun raja-raja Abbasiyah ketika itu yang sangat munafik. Walaupun nama mereka itu sangat hebat, ya, Nasiru dinillah, Mu'ayyidu dinillah, namanya keren-keren. Tapi tahunya adalah menghancurkan kaum muslimin. Maka enggak perlu kita lihat bagaimana ucapan mereka, tapi bagaimana keadaan mereka dengan la ilaha illallah. Mereka ucap gampang, sama kan seperti tadi orang Murji'ah, ngomong gampang la ilaha, selesai kan. Mereka menganggap kalau orang sudah ngomong la ilaha illallah maka sudah aman bagi mereka.
Walaupun mereka melakukan nyembah Nabi Isa misalkan, nyembah Uzair, nyembah sapi misalkan seperti orang Hindu, atau nyembah dewa-dewa, maka itu nggak akan berdampak kepada keimanannya. Karena apa? Ucapan sudah diucapkan la ilaha illallah, maka nggak akan berdampak kepada akidah mereka. Maka itu yang juga dipikirkan oleh orang-orang munafik. Maka karena bodohnya mereka berkaitan dengan ini. Dan kemudian beliau menyebutkan ma'a qaulihim yusalluna wa yatasaddaqun. Dan juga dalam keadaan mereka pun sholat dan sedekah. Ya, mereka sholat dan sedekahnya terpaksa kan. Karena kan mereka dalam lingkupannya Rasulullah SAW. Kalau mereka enggak sholat, ketahuan mereka ini adalah pendusta. Mereka ini pembohong. Mereka ini harus diperangi. Mereka ketika Rasulullah mengajak untuk sedekah, ayo kita pengen jihad, keluarkan uang kalian untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka keluarkan. Kalau mereka nggak keluarkan dan mereka punya uang, ketahuan nanti. Ketahuan. Oh, berarti mereka ini memang benar-benar orang munafik. Mereka keluarkan juga. Ma qaulihim yusalluna wa yatasaddaquna walakin al-muradu qaul liha ma'a ma'rifatiha bil qalb. Maka beliau menyebutkan dan maksud dari ucapan la ilaha illallah diketahui maknanya oleh hati kita. Harus tahu maknanya benar. Apa sih makna la ilaha illallah? Apa sih makna hakikat dari la ilaha illallah? Harus tahu. Tidak boleh bodoh. Ilmu berkaitan dengan la ilaha illallah la udra al-jahlu fihi. Nggak diizinkan untuk bodoh dalam makna la ilaha illallah. Ketika dia nyembah orang lain, nyembah sesuatu yang lain, kenapa? Kan la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan bahwa tidak ada sesembahan yang bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu mana itu. Tidak tahu saya mana itu. Enggak. Bahkan makna la ilaha illallah harus dipahami. Makanya ketika ada orang yang baru masuk Islam, langsung ajarkan bahwa la ilaha illallah, kalimat yang baru engkau ucapkan tadi, maknanya tidak boleh engkau berikan sesembahan, tidak boleh engkau beribadah kecuali diberikan kepada Allah saja. Engkau sholat, engkau sedekah, engkau nanti haji, umrah, saum, maka ingat, berikan hanya kepada Allah. Ajarkan. Sebelum kita ajarkan bagaimana cara sholat, sebelum kita ajarkan bagaimana cara haji, cara mandi, khitan. Kenapa yang kita pikir langsung ke khitan? Kenapa kita pikir langsung ke sunat? Ketika orang baru masuk Islam, hendak ajarkan kepada dia bahwa la ilaha illallah maknanya ini. Bukan kita ajarkan mereka, nih mandinya begini nih ya. Nanti kamu setelah Islam, selesai syahadat, engkau kamar mandi, engkau mandi. Mandinya seperti ini tuntutannya. Enggak. Yang pertama kali setelah diucapkan la ilaha illallah, ajarkan bahwa tidak ada persembahan atau ibadah yang boleh diberikan kepada selain Allah. Nggak boleh. Sebelum kita ajarkan yang lain. Supaya apa? Supaya pemahaman, pengetahuan dia tentang tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah masuk ke dalam hati mereka. Ini pertama kali yang ditekankan dalam Islam. Ini pertama kali ditekankan dalam Islam. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Maka Islamic Center ini sekarang harus itu yang pertama. Jadi bukan cuma sekadar diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai, alhamdulillah muslim. Bagus. Ajarkan setelah itu, wahai saudaraku, maka setelah ini engkau wajib memberikan ibadah hanya kepada Allah dan tinggalkan seluruh ibadah-ibadah, seluruh sesembahan yang engkau sembah selama ini.
Maka ini juga yang dilakukan Rasul ketika ada seorang sahabat masuk Islam. Ada seorang sahabat masuk Islam, ditanya, berapa Tuhan? Maka jawabannya 7. Udah dijawab 7. Wa wahidun fis sama wa sittu fil ard. 1 di langit dan 6 di bumi. 1 di langit dan 6 di bumi. Baru masuk Islam, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya berapa Tuhan? 7. 1 di atas, 6 di bumi. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW? Ketika engkau dalam permasalahan yang butuh, engkau meminta kepada yang mana? Maka jawabannya, aku meminta kepada yang di langit. Maka Rasulullah SAW berkata ketika itu, maka buanglah sesembahanmu yang 6 yang ada di bumi dan teruskanlah engkau beribadah kepada yang di langit. Ini yang pertama kali. Makanya apa? Fa'alimhum apa? Fakun tad'u fakun awwalu ma tad'una la ilaha illallah. Dan jadikan yang pertama kali yang diserukan adalah la ilaha illallah. Sudah ditaati, sudah paham, baru fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsatu shalawat. Baru itu ajarkan bahwa ada 5 waktu wajib sholat. Tapi setelah apa? Setelah mereka tahu la ilaha illallah. Setelah mereka tahu la ilaha illallah, maka jangan sampai kita membiarkan orang tidak paham dengan la ilaha illallah. Mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini, dari syarat pertama dari la ilaha illallah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut di dalam syarat yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Keruk-keruk kepala biasanya mau nanya nih, malu gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi niatkan itu karena misalnya saya masih punya utang banyak nih, semoga dengan sholat ini terus lanjut puasa Senin Kamis biar lancar. Nah itu termasuk niat yang benar apa bagaimana? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hutang-hutang kaum muslimin pada hari ini ya, dilunaskan. Berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan dunia. Ketika ibadah yang kita lakukan dan di sana ada yang kita harapkan di harapan dunia, maka itu masih boleh, masih sah ibadahnya jika niat dunianya tidak jauh lebih besar daripada akhiratnya. Kenapa silaturahmi? Oh, mau menyambung silaturahmi supaya umur saya panjang. Kan kata Rasul, silaturahmi umurnya panjang. Ya kan? Kata Rasul, ketika kita sholat, maka kita akan dimudahkan rezekinya. Maka saya sholat supaya dimudahkan rezekinya. Kalau sholat tujuannya untuk itu doang, maka nggak boleh. Tapi kalau sholat, enggak, saya mau sholat ini ataupun saya mau silaturahmi ini karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan fadilahnya. Boleh nggak? Boleh. Dan makanya sengaja atau syariat ini banyak menyebutkan fadilatul amal supaya memotivasi manusia untuk beramal. Coba kita bayangkan, kita pikirkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala cuma perintahkan silaturahmilah kalian, salatlah kalian tanpa menyebutkan iming-iming pahala ganjaran, mau enggak orang melakukan ibadah? Jawabannya enggak mau. Hajilah kalian, umrohlah kalian, tanpa menyebutkan tentang fadilahnya, bahwa haji akan begini, akan menghapus kefakiran, misalnya umrah akan menghapus kefakiran. Ada nggak mau yang mau haji dan umrah? Jawabannya enggak juga, nggak bakal mau. Ngapain? Dia akan cari alasan supaya dia nggak haji dan umrah. Ini pun sudah kita sebutkan fadilahnya, masih banyak yang tidak mengamalkannya. Apalagi tanpa menyebutkan fadilahnya. Berarti menunjukkan apa? Ketika disebutkan fadilatul amalnya, berarti ada sebuah tuh ganjaran, sebagiannya ganjaran dunia,
Enggak semuanya dunia, ada itu akhirat. Ya ada yang akhirat, misalkan melakukan ini ganjarannya surga kan seperti haji mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Tapi kan ada juga Rasul menyebutkan kalkhir seperti pandai besi yang menghapus apa namanya itu besi apa namanya ampas-ampas besi gitu. Ya maksudnya misalkan apa seperti haji ini dan umroh ini menghapus kefakiran seperti menghapusnya pandai besi menghapus besi yang kotornya, kotoran besi. Itu dunia, menghapus kefakiran, menghilangkan kefakiran dunia. Tapi ada juga yang berkaitan dengan ukhrawi. Kalau haji kenapa? Pengen masuk surga karena Rasul berkata, apa nih? Al-haji mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Saya pengen masuk surga, mau haji mabrur. Itu terbaik. Beribadah untuk mendapatkan akhirat yang baik, maka itu yang baik. Tanpa kita niatkan, tanpa kita mengharap pendapatnya umur panjang, dapatnya infak ketika kita sholat, mendapatkan harta ketika kita sholat, maka nggak perlu kita niatkan, Allah akan ngasih. Nah, sebaik-baiknya kita ibadah adalah ibadah yang kita niatkan ini ibadah hanya untuk Allah. Saya berikan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harapkan apa-apa. Enggak harapkan umur panjang, enggak diharapkan nambah rizki, enggak diharapkan terbebas dari penyakit misalnya, ataupun yang lain-lain. Maka itu yang terbaik. Tapi kalau disandingkan dengan niat dunia, itu niat dunianya tidak jauh lebih besar, maka itu masih boleh. Tapi kalau sudah 50-50, 50-50, nah ini hati-hati, bisa jadi nggak diterima. Karena ayatnya menyebutkan falatan sanasibaka minat dunia, bukan falatan sanasibaka minal akhirah. Kita harus balance, kan sih balance. Ya setengah-setengah, 50-50. Sering kita dengar kita, akhirat sama dunia harus seimbang. Enggak. Siapa yang ngomong harus seimbang? Al-Quran, fala tansa nasibaka minad dunya. Lihat dong, ayatnya bagaimana bunyinya. Fala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan. Berarti apa? Kasusnya gini apa? Orangnya selalu beribadah kepada Allah. Allah tegur, jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena engkau akan binasa kalau seandainya engkau nggak mencari dunia juga. Kita nggak cari makan, kita nggak kerja, kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan, binasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jangan engkau binasa. Engkau binasa, engkau nggak bisa dibalik atau bisa makan. Maka salah ini. Maka kalau niatnya sudah sama, maka bahaya. Tapi kalau niatnya akhirat atau niatnya ibadah masih tinggi, maka itu masih aman. Sama orang haji mau jualan, kan banyak haji itu mau jualan di pas lagi Arafah. Ya kalau kita katakan boleh nggak sih? Ya boleh. Tapi kalau dia niat haji sana untuk jualan karena orang banyak di sana, maka apa? Hajinya nggak sah. Hajinya nggak sah. Tapi kalau sambil mumpung, kan biasanya kalau di Indonesia gitu kan, mumpung begini kalian. Maka kalau mumpungnya itu nggak lebih besar daripada niat aslinya untuk ibadah Allah, maka nggak masalah. Insya Allah baru. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi orang yang terjebak satu keadaan ketika bertandang ke rumah teman, nah teman ini mau pergi, takutlah itu tadi mau ke rumah orang tua, ternyata kira sampai di depan orang tua itu ternyata yang dimaksud dengan orang dukun itu bagaimana? Seorang dukun. Oh. Jadi ceritanya terjebak terbawa ke arah situ gitu. Jadi dia posisinya nggak tahu. Iya. Itu gimana? Sampai akhirnya si orang ini juga baru tahu nggak mau minum orang tua apa ngobrol apa orang apa. Iya. Ya.
Barakallahu. Ya. Ini sebuah jebakan ya. Ikut mau ke orang tua saya, taunya malah ke dukun gitu. Bukan ke orang tua tapi malah ke dukun. Maka ketika kita sampai ke sana dan kita tidak tahu bahwa itu ke dukun, memang jawabannya dia tadi perkataannya ada orang tua, sampai ke sana, insya Allah kita nggak kena hadis yang menyebutkan sholat kita 40 hari nggak akan diterima. Jika setelah kita tahu kita tidak ikuti perkataan dukun dan kita menjauh. Tapi kalau kita mengiyakan, oh bener ya dikatakannya, maka kita masuk. Wih bener tuh, percis dengan apa yang saya alami. Nah, sesuai, relate kalau kata anak zaman sekarang. Maka dia jatuh kepada kekufuran, membenarkan perkataan dukunnya, membenarkan perkataan dukunnya. Tapi ketika dia datangnya saja karena dalam keadaan tidak tahu yang ngomongnya ke orang tua atau ke dukun, maka insya Allah dia tidak akan terkena ancaman. Asalkan dia setelah itu menjauh. Menjauh. Ya, barakallahu. Ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita bertamu ke rumah teman, mungkin cuma dia mengakui bisa melihat hal yang gaib seperti ini. Apakah itu termasuk kita main ke rumah dukun karena dia juga bisa mengobati atau bisa mengusir jin-jin. Padahal niat kita bukan ke situ, cuma kita mungkin juga mainlah ke rumah. Ya, misalkan kita punya paman dukun, kemudian kita datang ke rumahnya untuk silaturahmi. Karena tidak silaturahmi. Ya karena paman saya. Ya walaupun dia musyrik, ya kita tetap datangi. Mudah-mudahan ketika kita datangi dapat hidayah. Kena nggak? Jawabannya tidak. Karena datangnya bukan untuk perkara perdukunannya, bukan dalam perkara perdukunannya. Maka tadi ketika kita kunjungi teman kita, mungkin ketika dia sakit atau dia ketika dia membutuhkan kita datang, mudah-mudahan dengan datang ya. Maka datang kita bukan dalam permasalahan perdukunan, praktek perdukunan mereka, maka nggak kena. Maka tidak kena. Tapi kalau kita datang situ, kena itu berarti. Karena cuma hanya untuk menyambung tali silaturahmi mereka karena mereka ada hubungan darahnya, atau karena dia ini teman kita dan dia membutuhkan kita, maka boleh kita datang ke mereka. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kita bisa memberikan hidayah kepada mereka. Seperti datangnya Rasul kepada anak kecil Yahudi ketika sakit, bahkan di sakaratul maut, mendekati sakaratul maut. Akhirnya anak itu masuk Islam, bersyahadat. Dan ayahnya sampai berkata, "Ati' Abu Qasim, taatilah Abu Qasim." Maksudnya taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kunjungannya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan anak Yahudi ini masuk Islam. Maka bisa jadi dengan kunjungan kita kepada saudara kita yang dukun, kita kunjungi dia, taunya dapat hidayah. Masya Allah, walaupun dia jenggotan, walaupun dia ini, Masya Allah, bertolak belakang dengan saya, tetap datang. Kayaknya rahmat banget ini. Akhirnya apa? Dia sedikit-sedikit akan meninggalkan praktek dia dan mengikuti apa yang kita pelajari. Maka dapat pahala gitu. Tapi kalau kita datang awal silaturahmi kemudian kita iseng-iseng nanya hal itu, ya kena. Wih, paman kan hebat nih man. Coba dong duit saya hilang nih 10 juta di rumah, nggak tahu di mana. Coba dong liatin, kena nggak? Kena. Walaupun cuma iseng, walaupun cuma
iseng. Maka datang ke sana murni hanya untuk mengunjungi kerabat, maka itu nggak akan. Itu aja, jangan sampai ke tempat lain. Kalau dia sudah, misalkan dia udah praktek nih kepada saudara kita yang kita pergi, kita pergi, jangan duduk di sana. Kita pergi ke ruangan lain, nggak harus pergi sudah pulang ya. Kita pergi ke ruangan lain atau kita keluar dulu ke masjid, ke musola, ke warung atau lain. Mungkin itu. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Ya, barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Syukran atas hayakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.